Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sharif wa karim ala hadan nabiyil karim war rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram ila akhiril ayyam, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Rudal Bom Masjid Al Amin Kampung Cibedug RT 04 RW 02 Desa Cibarusah Jaya, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat, baik zahir maupun batin, jasmani maupun rohani, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat amat mulia, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat yang disertai hidayah, serta nikmat istiqomah dalam menjalankan ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bersyukur kita kepada Allah pada malam ini memasuki malam tanggal 15 di bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Kita dapat kembali duduk berkumpul bersama-sama, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, kewajiban thalabul ilmi, menghadiri majelis ilmu. Di samping juga kita niat silaturahim, juga niat iktikaf di masjid, niat mengagungkan syiar agama Allah, juga niat memakmurkan majelis ilmu dan memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Semoga dengan barokah sababiyah berbagai macam niat yang baik yang ada di dalam hati kita masing-masing, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, berkenan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, dan mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Semoga dengan barokah sababiyah kita istiqomah duduk di majelis ilmu, manakala ajal kematian datang merenggut nyawa kita, semoga kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta paduka alam junjungan kita Nabi Agung, yang menjadi uswatun hasanah, yang menjadi suri tauladan yang paling untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya.
yakni Nabi kita tercinta, apa kita? Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat nanti, di mana pada hari itu seluruh umat manusia pasti sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, di kiamat nanti mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, mendapatkan keselamatan di hari kiamat, dikumpulkan di hari kiamat oleh Allah bersama para siddiqin, para syuhada, para solihin, bersama orang-orang yang mulia, dan dijadikan ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Rudal Bom Masjid Al Amin, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Baik, kita awali pengajian rutin Pemuda Al Amin yang disingkat Rudal Bom Al Amin. Sebagaimana biasa, pengajian kita selalu kita awali dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, nenek kakek kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Kita doakan seluruh ahli kubur keluarga kita yang saat ini masih sedang berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Semoga mereka selalu berada dalam kasih sayang Allah, selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam ampunan Allah. Alam kuburnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Amin. Dengan barokah anak cucunya hadir di majlis ilmu. Amin. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita yang masih ada di alam dunia, yang masih hidup, semoga oleh Allah selalu disehatkan, zahir batinnya dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat, yang sedang sakit oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu digunakan untuk menambah amal kebaikan, menambah amal soleh, menambah ibadah buat bekal nanti hidup di alam akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita baca Fatihah. Secara khusus pembacaan Fatihah ini kita tujukan untuk mu'alif, untuk musonif, untuk pengarang kitab Safinatun Najah, yaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Fadil Al-Faqih Syekh Al-Habib Salim bin Sumair rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bilum biddara. Ini juga kita tujukan pembacaan Fatihah dan salat ini untuk seluruh ahli kubur kita. Bitil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
أشرق
untuk mengecas, untuk memperbaharui, untuk memperkuat, untuk memperkokoh, untuk mempertebal keimanan yang di dalam hati kita. Kata Nabi, jadidu imanakum, perbaharuilah, caslah imanmu. Para sahabat bertanya, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimanakah caranya kami mengecas atau memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah oleh kalian ucapan la ilaha illallah. Jadi dengan memperbanyak ucapan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat takwa, kalimat ikhlas, kalimat najah, kalimat bismillah, kalimat miftahul jannah, maka keimanan yang ada di dalam hati kita akan semakin kuat, akan semakin kokoh, sekokoh karang di tengah lautan pasang. Jadi imannya akan kuat. Ibarat HP, kalau nggak pernah dicas, step by step, kolilan pakolilan, lama kelamaan, akhirnya baterainya ngedrop, akhirnya baterainya mati. Ketika HP baterainya sudah mati, maka tentu HP itu tidak dapat berfungsi, tidak dapat digunakan untuk apapun. Nah, jangan sampai iman kita di hati kita mati, jangan sampai iman kita ngedrop. Maka hendaknya lah kita mengecas atau memperbaharui keimanan kita dengan banyak mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat takwa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yuk kita baca dulu 3 kali bareng-bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita membaca kalimat tersebut, keimanan kita oleh Allah dikokohkan, dikuatkan sampai terbawa mati, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kalamnya, akhir ucapannya, yakni dikala ia menghembuskan napasnya yang terakhir, dikala ia akan meninggal dunia,
dikala sedang dalam keadaan sakaratul maut akan meninggal dunia, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, ia akan masuk surga. Jadi kalau bisa mah kita biasakan setiap taklim rudal bom malam Kamis, setelah kita baca Fatihah, baca salawat, langsung kita baca kalimat la ilaha illallah seperti tadi lah, dibiasakan. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah rudal bom rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Baik, malam ini kajian ilmu fikih dengan referensi atau dengan marodi kitab Safinatun Najah buah karya Al-Faqih Al-Alim Al-Alama Syekh Al-Habib Salim bin Sumair rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini. Malam ini materi taklim kita memasuki pasal yang ke-6, di mana pasal yang ke-6 ini isinya akan menerangkan, akan menjelaskan kepada kita tentang pembagian air. Tentang pembagian air. Manusia hidup di alam dunia tidak akan lepas dari air. Bahkan air ini bisa menjadi kebutuhan pokok kita. Apapun yang dilakukan oleh manusia selalu berkaitan dengan air. Mandi butuh air, wudu butuh air, masak butuh air, setelah makan minum butuh air. Bahkan kita pun diciptakan dari air, air sperma, air mani. Nah, dalam ilmu fikih nanti akan dibahas tentang pembagian air. Namun sebelumnya, pada pertemuan taklim 2 minggu yang lalu, malam Kamis 2 minggu yang lalu telah diterangkan mengenai aurat ya. Gak apa-apa kita baca sepintas kilas. Waalaikumsalam. Oh siap. Nyantai orang mau dunia akhirat tuh. Tentang gue kalem. Baik. Sebelum kita melanjutkan pada pasal yang ke-6 membahas tentang pembagian air, pasal ke-5 yang sudah disampaikan pada malam Kamis 2 minggu yang lalu akan saya baca lagi sepintas kilas untuk mengaktualisasikan ingatan kita terhadap materi taklim yang sudah disampaikan. Al-auratu arba'un, aurat itu ada 4 macam. Auratul rajuli mutlakon, yang pertama aurat laki-laki secara mutlak. Wal amati bisolati, yang kedua aurat hamba sahaya perempuan di dalam sholat. Aurat hamba sahaya perempuan atau amat di dalam sholat ma baina surrati wa rukbah, yaitu sesuatu yang berada di antara pusar dan lutut. Nah, itu aurat hamba sahaya perempuan di dalam sholat. Kemudian wa auratul hurrati fi sholat, yang ketiga aurat wanita merdeka di dalam sholat. Aurat wanita merdeka di dalam sholat adalah jami'u badaniha masih wal wajhi wal kafain. Seluruh tubuhnya aurat, haram diperlihatkan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Itu aurat wanita merdeka di dalam sholat. Kemudian yang keempat, wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi, auratnya wanita merdeka dan wanita hamba sahaya ketika bertemu dengan laki-laki lain yang bukan mahram. Nah, auratnya yaitu jami'ul badani, seluruh badannya, wa inda maharimiha wan nisa'i, dan ketika wanita merdeka tersebut atau wanita hamba sahaya tersebut bertemu dengan mahramnya atau bertemu dengan sesama wanita, maka auratnya itu adalah ma baina surati wa rukbah, di antara pusar dan lutut. Nah, mungkin ada yang langsung paham, mungkin ada yang sempat agak sedikit yang menangkapnya, nggak masalah.
Ya, ngaji itu soal paham tidak paham itu nggak wajib. Jadi artinya kalau kita ngaji nggak paham nggak dosa, tetap dapat pahala. Cuma kalau yang paham berarti nambah ilmu pengetahuan. Jadi yang wajib itu bukan pahamnya, ngajinya. Tapi yang namanya ngaji, paham nggak paham pasti itu akan menjadi keuntungan buat kita. Keuntungan ngaji, keuntungan duduk di majelis ilmu, keuntungan duduk di majelis taklim itu akan sangat amat kita rasakan manakala kita sakaratul maut. Barulah di situ kita merasakan betapa alangkah bahagianya dulu ketika kita ngaji di alam dunia. Karena orang yang istiqomah duduk di majelis ilmu itu mendapatkan jaminan di saat mengembuskan nafasnya yang terakhir kali dia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, itulah salah satu di antara keuntungan duduk di majelis ilmu. Baik para jamaah Rudal Qom yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Itu yang tadi dibacakan sepintas jelas itu materi taklim ilmu fikih kitab Safinatun Najah pasal yang kelima yang sudah disampaikan pada malam Kamis 2 minggu yang lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan pada pasal berikutnya, yaitu pasal yang ke-6. Jadi kita udah ngaji 6 pasal ini dari semenjak taklim Rudal Qom yang pertama sampai malam ini sudah 6 pasal dengan malam ini. Baik, untuk lebih jelasnya terlebih dahulu kita baca dulu keterangannya yang ada di dalam kitab Safinatun Najah mengenai pembagian air. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Al-qalilu madunal kullataini wal kasiru kullatani fa aksara. Al-qalilu yatanajjasu biwuku'in najasati bihi wa illam yataghayyar wal ma'ul kasiru la yatanajjasu illa ija taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Nah, ini akan kita bahas. Kira-kira isinya udah paham belum ini? Belum ya? Berarti isinya perlu dibuka ya. Ya, kalau kita beli durian kan yang kita tuju cangkang isinya ya. Masa orang beli durian yang dimakan cangkangnya, rontok deh giginya. Nah, baik kita buka isinya. Al-ma'u utawi banyu iku qalilun ono banyu kang kidik wa kasirun lan ono banyu kang akeh. Itu kalau logatnya dengan logat Jawa. Kalau dengan logat Sunda, al-ma'u ari cai. Qalilun eta aya cai qalil. Wa kasirun aya cai kasir. Kalau logat Indonesia, al-ma'u bermula air. Itu. Qalilun itu ada air qalil. Wa kasirun dan ada air kasir. Jadi secara global, secara universal, secara keseluruhan, air itu menurut ilmu fikih atau oleh para ulama ahli fikih dibagi ke dalam 2 golongan besar. Yang pertama namanya air qalil. Air qalil itu artinya air sedikit. Yang kedua namanya air kasir. Air kasir itu artinya air banyak. Jadi ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit dinamakan air qalil, air banyak dinamakan air kasir. Nah, lalu bagaimana hubungannya, kaitannya baik air qalil maupun air kasir dengan ibadah yang kita lakukan seperti wudhu, mandi janabah dan sebagainya? Pasti itu ada hubungannya, pasti ada keterkaitannya. Baik. Adapun yang dimaksud air qalil atau air sedikit menurut ilmu fikih adalah madunal kullataini.
Jadi yang dimaksud air qalil atau air sedikit adalah madunal qullataini. Artinya air yang tidak cukup atau air yang kurang dari ukuran 2 kula. Jadi kalau kita umpama di kamar mandi ya, bikin masbak untuk menampung air di kamar mandi kita buat persediaan kita mandi. Nah, kalau masbaknya ukurannya tidak mencapai 2 kula, kemudian kita mandi, baik mandinya mandi ghairul janabah, mandi bukan menghilangkan hadas besar, maupun mandinya mandi janabah. Kita mandi posisi berdiri atau jongkok, pakai gayung, kemudian air yang sudah disiramkan ke badan kita nyiprat kembali ke dalam air yang ada dalam masbak. Yang masbak tersebut ukurannya kurang dari 2 kul, maka air yang ada di dalam masbak tersebut yang ukurannya kurang dari 2 kula, maka hukumnya menjadi ma'un mustakmalun. Hukumnya menjadi air mustakmal. Di mana air mustakmal ini tidak sah digunakan untuk berwudu, digunakan untuk mandi janabah. Kalau kita berwudu atau mandi janabah, mandi menghilangkan hadas besar dengan menggunakan air mustakmal, maka wudunya enggak sah. Kalau wudunya enggak sah, kemudian sholatnya juga enggak sah. Kemudian menyentuh Al-Qur'annya jadi dosa. Kalau kita punya hadas besar, kemudian mandi dengan menggunakan air yang ukurannya kurang dari 2 kula atau dengan menggunakan air mustakmal, maka mandi janabahnya enggak sah. Berarti kita masih punya hadas besar. Kemudian kita wudunya enggak sah. Kemudian kita nginjak masjidnya haram. Kemudian kita sholatnya haram, dosa, enggak dapat pahala. Nah, ini penting, kita harus paham tentang air. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kalau umpama kita mau bikin masbak penampungan air di kamar mandi kita, usahakan ukurannya mencapai ukuran 2 kula. Kalau diukur dengan ukuran meter, yang bisa mencapai ukuran 2 kula adalah panjang 1/4 meter, lebar 1/4 meter, kedalaman juga 1/4 meter. Panjang lebar kedalaman dengan ukuran 1/4 meter itu bisa menampung air dengan ukuran 2 kula. Nah, kalau kita beli bak yang ada di material yang agak yang kecil itu, yang setengah lingkaran itu ya, itu nggak mencapai 2 kula. Kalau kita mandi, kemudian air yang disiramkan ke tubuh kita nyiprat ke air yang ada dalam masbak tersebut, maka air tersebut jadi mustakmal, nggak boleh dipakai wudhu. Nah, gitu. Nah, itulah air qalil. Jadi air qalil itu air yang ukurannya kurang dari 2 kula. Kalau diukur dengan ukuran liter Baghdad, 2 kula itu kira-kira mencapai 500 liter. 2 kula itu kira-kira mencapai 500 liter. Kalau kurang dari 500 liter, misalnya 500 liter kurang seliter, atau 500 liter kurang setengah liter, atau 500 liter kurang seperempat liter, tetap itu dihukumi air qalil, air sedikit. Nah, bagaimana hukumnya air qalil? Bagaimana hukumnya air sedikit menurut ilmu fikih? Di sini dijelaskan, al-qalilu, bermula air qalil atau air sedikit, atau air yang ukurannya kurang dari 2 kula, atau air yang ukurannya kurang dari 500 liter, atau air yang ditampung dalam masbak yang ukuran panjang lebar ketinggian masbaknya kurang dari 1/4 meter. Nah, yatanajasu, maka air tersebut akan menjadi air mutanajis, akan menjadi air yang dihukumi air najis.
Biwuku'in najasati, dengan sebab umpama kedatangan najis fihi di dalam air tersebut. Wa ilam yatagoyar, sekalipun keadaan air tersebut tidak berubah. Tidak berubah apanya? Tidak berubah sifat-sifat airnya. Sifat-sifat air ada 3. Sifat-sifat air ada 3. Pertama, rasa. Kedua, warna. Ketiga, bau. Nah, tokmuhu, launuhu, rihuhu. Rasanya air, warnanya air, baunya air. Walaupun sifat-sifat airnya tidak berubah, walaupun airnya tetap bening, tapi air yang ukurannya kurang dari 2 kula tersebut, air yang ukurannya kurang dari 500 liter tersebut, apabila kedatangan najis, maka dihukumi menjadi air mutanajis. Kalau airnya dihukumi air mutanajis, maka nggak boleh dipakai wudhu. Kalau dipakai wudhu, wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah, kemudian kita sholat, sholatnya juga nggak sah. Nggak diterima oleh Allah. Nah, itu mengenai hukum air qalil yang kedatangan najis, sehingga menjadi air mutanajis. Nah, para jamaah rudal bom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misal di kamar mandi kita punya bak atau masbak penampungan air, tapi tidak mencapai ukuran 2 kula, dan di atasnya sama kita nggak ditutup pakai penutup. Kita nggak tahu kalau di atas ada cecak di dinding, di plafon lah, di para rumah ada cecak. Nggak tahu kalau cecak itu dia modal. Itu kan tainya cecak itu black and white, putih dan hitam. Tapi wanginya luar biasa itu. Pernah mencium tai cecak? Luar biasa itu. Kecil tapi menyengat. Black and white itu, hitam dan putih warnanya. Nah, cecak modal dari atas jatuh ke air masbak yang ada di kamar mandi kita. Walaupun airnya tetap bening, nggak berubah sifat-sifat airnya. Rasanya tetap rasa air, nggak rasa tai cecak gitu. Warnanya juga tetap bening, kemudian nggak bau tai cecak. Tetap itu hukumnya air mutanajis, nggak boleh dipakai wudhu. Kenapa? Karena airnya qalil, ukurannya kurang dari 2 kula. Jadi ya tanajasu bi hukumin najasati wa ilam yatagoyar. Tetap air tersebut yang ukurannya kurang dari 2 kula, yang ukurannya kurang dari 500 liter, apabila kedatangan najis, tetap hukumnya najis walaupun tidak berubah warnanya, rasanya atau baunya. Maka air tersebut tidak sah secara hukum digunakan untuk toharoh, untuk bersuci, menghilangkan hadas kecil atau hadas besar yang ada pada badan kita. Atau misalnya tikus modal, tikus tambah gede lagi tainya, modal. Atau ada tikus mati masuk ke dalamnya walaupun belum bau, tetap najis. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana mengenai hukum air yang kedua, yaitu air kasir. Tadi kan air ada 2, ada air qalil, ada air kasir. Air qalil artinya air sedikit, air kasir artinya air banyak. Yang dimaksud air sedikit adalah air yang ukurannya kurang dari 2 kula atau ukurannya kurang dari 500 liter. Apabila air tersebut kedatangan najis, walaupun rasanya, warnanya, baunya tidak berubah, tetap itu air najis. Kalau itu air najis, maka tidak boleh digunakan untuk toharoh, tidak boleh digunakan untuk berwudu atau untuk mandi junub, mandi menggunakan hadas besar. Nah, sekarang mengenai hukum air kasir. Hukum air kasir beda lagi. Di sini terangkan, wal kasiru utawi banyu kang akeh iku layatanajasu ora dadi najis. Biwukuin najasati kalawan sabab tumibane najis pi ikut tetep ing dalam banyu illa kajaba,
tagoyaro ija tatkalane tagoyaro berubah opo tokmu rasane banyu au launuhu atawa warnane banyu au rihu atawa ambene banyu. Paham maksudnya itu? Hah? Paham maksudnya itu? Kenapa gak paham? Nggak ngerti sarua. Karena mungkin bahasanya bahasa Jawa ya. Oh, baik. Jadi maksudnya begini, air kasir atau air banyak. Yang dimaksud air banyak menurut ilmu fikih, air yang cukup 2 bulan atau lebih. Air yang ukurannya lebih dari 500 liter. Ya. Nah, air kasir itu tetap tohir mutahhir, tetap airnya suci dan mensucikan walaupun kedatangan najis, tapi dengan syarat sifat-sifat airnya tidak berubah, rasanya enggak berubah, warnanya enggak berubah, tetap bening, baunya juga enggak berubah, tetap air tersebut dihukumi tohir mutahhir, suci dan dapat mensucikan. Berarti boleh dipakai toharo, berarti boleh dipakai bersuci, seperti dipakai wudhu atau dipakai mandi junub. Nah, kecuali apabila sudah berubah salah satu dari sifat-sifat airnya. Ini airnya 2 kula, airnya 500 liter, kemudian misalnya cecak ada umpama ini umpama misalnya seandainya jikalau apabila kita tak kena umpama misalnya ya, yang modal bukan cecak, yang modal bukan tikus, yang modal anak kita umpama menang 2 piring modalna, modal di masbakta. Nah, sehingga berubah tuh salah satu sifat air. Entah berubah rasanya, ini rasa ante lain rasa tai deh, rasa tai. Umpama, entah berubah warnanya, tadinya airnya bening jadi kuning, atau tadinya airnya bening jadi hijau, karena tainya berwarna hijau, kebanyakan makan kangkung sama genjer. Atau berubah baunya, jadi baunya bukan bau air lagi, tapi bau tahu, tai. Nah, kalau salah satu sifat-sifat airnya sudah berubah, walaupun air tersebut ukurannya cukup 20, barulah dihukumi najis. Tapi kalau tidak berubah, tetap suci. Ada perbedaan nggak kira-kira? Ayo, kalau kalian memperhatikan pasti bisa membedakan. Ayo, apa bedanya air kolil dengan air kasir yang sama-sama kedatangan najis? Ayo. Letak perbedaannya di mana? Sifat airnya. Letak perbedaannya terdapat pada perubahan pada sifat air. Kalau air kolil berubah enggak berubah sifatnya tetap najis apabila kedatangan najis karena airnya kolil sedikit. Tapi kalau air kasir ya kalau kedatangan najis tetap suci dan mensucikan asal tidak berubah. Tapi apabila berubah sifat airnya baru najis. Ya kira jelas enggak? Jelas. Ya cukuplah kalau udah jelas. Jadi ngaji mulai kali dah. Silir tadi di mabuk el kayak. Ya aku di luar deh kau takut. Baik, nah sekarang kita buka untuk tanya jawab, untuk pertanyaan. Barangkali ada yang mau ditanyakan sekitar agama, walaupun pertanyaannya di luar materi yang dibahas nggak masalah, silakan. Selagi bisa dijawab, insya Allah dijawab. Ayo silakan. Tanya jawab, kalau tanya jawaban nyantai, bisa sambil merokok, sambil ngopi. Ya tanya jawab intinya ngobrol bari ngarokok, bari ngopi, tapi ngobrolkan ilmu, ngobrolnya lain, nganggo goreng di batur lain gibah lain. Ayo, silakan. Bebas. Ayo coba. Nanya kan. Ayo coba. Nyambungnya orang maju. Misalkan orang gaduh
junubnya can mandi besar tah. Terus kahujanan. Diniatkeun mandi junub biasa eta Kang. Ini pertanyaan jarang ya. Pertanyaan aneh ya. Kudu ditanyakeun. Sederhana itu penting. Ilmu. Iya biar tahu hukumnya kan. Baik, pertanyaannya menarik ini. Akang ngajar ngaji di berbagai tempat, baik itu di Pas Pampres, di Masjid Al Hidayah, kemudian di Bekang, di Masjid Al Ikhlas, di Musola Haji Koma, di Musola Al Hidayah, di Citra Indah, Musola Abdan Sapuro, di Cikarang Tekel, Musola Bitaul Jannah, di Setu, Masjid Al Barokah. Belum ada satupun, belum ada seorang pun jamaah yang bertanya seperti ini. Ini pertanyaan memang jarang ditanyakan, padahal itu penting. Makanya ini bagi Akang termasuk pertanyaan menarik. Pertanyaannya eksklusif gitu, lain daripada yang lain gitu. Iya, harus begitu. Itu tandanya berarti ini apa, pola pikirnya ini berkembang itu. Jalan. Jadi nggak ibarat airnya nggak ngalir, memblok di jaknya gitu. Pertanyaannya adalah, kalau kita dalam keadaan junub atau dalam keadaan mempunyai hadas besar, kemudian kita hujanan dan hujan deras sampai kita basah kuyup. Pertanyaannya apa? Dan kita niat ketika kita kehujanan, kita niat dalam hati kita mandi junub dengan air hujan tersebut. Apakah sah mandi junubnya baik? Itu kan pertanyaannya. Iya. Baik, jawabannya begini. Kalau umpama dua perkara yang menjadi fardu mandi junub terpenuhi, itu maka bisa dihukumi sah mandi junubnya walaupun dengan kehujanan, ya. Tapi kalau sekiranya dua perkara yang menjadi fardunya mandi junub tidak terpenuhi, maka oleh hukum mandi junubnya tidak dianggap sah atau tidak sah. Berarti kita harus mengetahui dua perkara yang menjadi fardu mandi junub. Ini dua perkara ini wajib, harus ada. Kalau kita mau mandi junub, ini dua perkara wajib dilaksanakan. Kalau salah satu dari dua perkara ini tidak dilaksanakan, maka mandi junub kita oleh hukum agama dinilai dipandang tidak sah. Nah, apa yang dua perkara? Kita ada keterangannya dalam kitab Safinatun Najah. Ada dalam Safinah, cuma maksud berikutnya masih jauh, nggak apa-apa lah. Di dalam kitab Safinatun Najah diterangkan furudul ghuslisnani an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Pardunya atau wajibnya mandi junub atau mandi janabah atau mandi yang hukumnya wajib untuk menghilangkan hadas besar yang ada pada badan kita. Itu ada dua perkara. Satu, wajib niat. Niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardholillahi ta'ala. Artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh tubuhku, wajib karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama, wajib nih niat. Yang kedua, takmimul badan bil ma', menyempurnakan seluruh badan dengan air. Cairnya. Enggak oleh mah. Maksudnya apa? Maksudnya seluruh tubuh kita harus benar-benar basah kuyup dengan air. Harus terkena air. Harus benar-benar basah dengan air. Termasuk 5 lubang yang ada pada tubuh kita harus terkena air
sepanjang itu lubang masih dilihat dengan kasat mata. Pertama, lubang telinga. Kedua, lubang hidung. Ketiga, lubang rongga mulut. Keempat, lubang si Abdul Goplak. Anu sok oplak-oplakan dah. Kelima, lubang dubur. Nah, itu lubang dubur. Dubur itu bahasa agama Islam. Kalau bahasa orang Cina, dubur itu liantai. Liantai. Orang Cina tuh namanya jelek-jelek. Siapa nama kamu, orang Cina tanya? Nama saya Liantai. Lihat namanya Liantai. Liantai bau. Nah, itu 5 lubang. Sepanjang lubang-lubang tersebut masih dapat dilihat oleh kasat mata, wajib terkena air. Contoh rongga mulut nih, kalau kita mangap, ada yang kelihatan nggak? Ada. Nah, yang kelihatan wajib terkena air, berarti kita harus kumur-kumur berarti dengan air yang suci dan mensucikan. Gitu. Kemudian lubang hidung, ada yang kelihatan? Ada bulu porong. Nah, sepanjang yang terlihat oleh kasat mata wajib terkena air, kecuali yang tidak terlihat. Lubang telinga, lubang Abdul Goplak, kemudian lubang dubur. Nah, jadi seluruh tubuh kita, cek kurang Garut mah, tidur sausap kutu, dihandap sausap sapatu, di tengah-tengah segede mutu. Eta mah awewe. Lamun laki mah tiluhur sausap cetok, dihadap sausap batok, di tengah-tengah tadi laki tadi ya we, di tengah-tengah segede pelok. Seluruhnya harus terkena jadi basah kuyup lah. Basah kuyup termasuk 5 lubang yang ada pada tubuh kita yang bisa dilihat secara kasat mata harus terkena air. Nah, kalau 2 perkara yang wajib tersebut terpenuhi di saat kita kehujan, maka sah mandi junubnya. Nah, sekarang pertanyaan Kang balik bertanya, kira-kira itu 2 perkara tersebut terpenuhi enggak? Ayo kira-kira, menurut akal. Ayo kira-kira itu air hujan. Iya tuh. Karena lubang dubur tah. Nyampur. Nyumput lah nyumput. Lubang dubur mah dilewat. Kata lubang dubur, aku belum kena air nih. Berarti itu sok. Gitu ya. Kira-kira bisa dipahami guys? Bisa. Kalau memang 2 perkara tersebut terpenuhi, sah mandinya. Walaupun umpama kita hanya sekadar kehujanan dan kita niat mandi junub. Sah kalau 2 perkara tersebut yang punya wajib terpenuhi. Tapi kalau sekiranya salah satu dari 2 perkara tersebut tidak terpenuhi, maka tidak sah. Pasti nggak terpenuhi, terutama lubang dubur. Lubang dubur kudu dicolek-colek, Pan. Colek-colek. Sok lamun urang ngaheujeun. Misal jelema nonggeng ya, di tengah heujeun katingal itu bagian dah. Katingal di kaluar dah. Punten lain jol kita pikir. Kudu jelas heueuh. Itu ya jawabannya ya. Ya. Kak. Yang lain. Atau barangkali Ini kan lamun kamar mandi kalobaan kan deket WC-nya. Eta misalkan namun wudu. bade wudu eta Hukumna naon gitu? dibaca atau di jero hati hukumna naon? Oh iya. Nah, makanya bagusnya kalau kita bangun rumah didesain serapi mungkin, setertib mungkin, didesain lah. Dan desainnya tetap mengikuti kaidah-kaidah hukum fikih. Bagusnya kamar mandi ya kamar mandi, di situ tidak ada toilet. Nah, kita supaya apa tujuannya? Supaya manakala kita selesai mandi langsung berwudu, nggak makruh, karena nggak ada tempat buang kotor. Nah, ini mah mandi di situ, modal di situ, nguduk di situ. Kita nguduk di sini. Berarti ada toilet, tempat buang apa? Iya. Tempat buang donat. Nah, kita baca-baca Alhamdulillah itu ada nama-nama Allah. Sementara kita sebut nama-nama Allah di dekat tempat
kotor. Kotoran. Jadi ini namanya nggak pakai adab. Ini bisa dihukumi makruh. Walaupun nggak dosa tapi makruh, dibenci. Nah makanya kita bikin kamar mandi, khusus kamar mandi, toilet yang khusus toilet seperti akang di rumah, walaupun rumah akang kecil tetap bisa kamar mandi, toilet, nggak disatukan akang mah. Walaupun kecil rumahnya. Gitu loh. Nah, bagaimana kalau umpama terjadi seperti itu? Kita mandi di situ, modal di situ, ngudu di situ, itu hukumnya makruh. Makruh ya, Sopian makruh. Nah, wayana isukan toiletnya pindah ke deh. Jangan tahu kamar. Udah saret. Makruh. Tapi ini yang sudah terlanjur ya udah nggak apa-apa lanjutin ya. Ini yang umpama yang belum bangun rumah nanti gitu caranya. Jadi jangan sampai kamar mandi di dalam kamar mandi ada toilet. Sebaiknya toilet misah khusus toilet itu. Jadi kita berusaha lah untuk menjaga adab-adaban dalam beribadah. Jangan sampai kita berwudu, sementara ketika kita berwudu kita baca-baca doa kan, di mana di dalam doa kita menyebut nama Allah yang Maha Suci. Nah, sepertinya enggak etis gitu. Enggak pantas kita menyebut nama Allah yang Maha Suci tapi di dekat tempat buang kotoran. Coba kalau kalian modal nih, baca Quran boleh enggak? Bisa kayak lagi nongkrong begini modalnya. Udah gitu modalnya kabebeng. PC kaluarna, udah nggak ada hari kecapi. Tapi kak takbir. Allahu Akbar, keluar gini wae. Allahu Akbar. Begitu keluar, alhamdulillah menang tuh. Temenang lah modal. Nggak boleh menyebut nama Allah